Antara pencipta dan makhluk tak boleh ada keserupaan. Karena Khalik pencipta, makhluk yang dicipta, antara pencipta dengan yang dicipta itu tidak boleh memiliki kemiripan atau keidentikan atau hal-hal yang melekat pada satu di antara keduanya, itu dimiliki, itu tidak boleh. Ya, jelas ya? Ya. Karena itu kita memiliki kaidah dalam Al-Quran yang sangat jelas. Quran surah Asy-Syura, ya, surah ke-42 ayat yang ke-11. Ya, ketika Allah menyampaikan laisa kamitslihi syai', ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Khalik, dengan Sang Pencipta, ya. Jadi itu standar dasar. Jadi kalau Tuhan kuat, maka kekuatannya tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya, makhluk harus lebih lemah dibandingkan dengan Tuhan. Itu sifat dasarnya. Jadi semua yang dimiliki makhluk dari sifat, dari karakter, nggak boleh diserupakan dengan Tuhan. Kalau diserupakan, nanti setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan. Iya. Jelas sampai sini ya? Iya. Nah, karena itu hikmah pertama yang kita dapatkan dari pernyataan dimaksud, kalau mengatakan salah ya jelas semua akan mengatakan dikeliru. Ini jelas gitu kan, karena orang itu bukan Tuhan. Iya. Ya kan? Orang bukan Tuhan. Tapi kalau kita dalami hikmahnya, kita katakan orang itu makhluk, ya kan? Orang itu manusia, manusia itu makhluk. Kalau manusia itu makhluk, maka pendalamannya adalah semua yang terkait dengan makhluk tidak bisa diklaim sebagai Tuhan. Karena Tuhan mesti berbeda, Khalik mesti berbeda dengan makhluk. Sekarang kita dalami. Iya, Ustaz. Ya, sepakat lu gak sampai sini? Sepakat, Ustaz. Sepakat ya. Karena itu siapapun orang yang pernah mendeklar sebagai Tuhan, dan yang paling menarik belum pernah ditemukan orang Arab mengaku Tuhan. Oh iya, betul. Coba cek ya. Iya, betul. Coba cek. Ya, yang ada kan misalnya gini, Firaun. Kenal Firaun nggak? Kenal. Belum, saya. belum. Mau kenal berarti belum. Ya. Firaun itu kan bukan orang Arab. Iya. Dan Firaun disebutkan dalam Al-Quran pernah ngaku Tuhan. Kan? Iya. Di surah An-Nazi'at itu, ya, surah 79 ayat 24, ya kan? Iya. Ketika dia fahasyara fanada, mengumpulkan rakyatnya banyak, kemudian menyeru, dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling agung. Ya, apa yang akhirnya yang terjadi? Tragis juga kan? Dia hanya dihancurkan dengan air. Allah jadikan air untuk memberikan pesan kepada dia, ya, sekaligus pelajaran kepada siapapun yang merasa tinggi bahwa ini aku turunkan air aja, kamu sudah hancur, ya. Dan dia menyadari akhirnya dia keliru. Ya. Namrud misalnya. Ya. Namrud itu di Babilonia ya, Ya. di Mesopotamia lampau, di Irak masa lampau, dia punya kekuasaan yang sangat dahsyat sampai menjangkau sebagian Turki itu, ya, di kaum Ur dan sebagainya. Dia pernah ngaku Tuhan juga. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 258. Dan dia pernah mendebat Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengatakan, akulah yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanku itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, ya kan? Apakah engkau tidak pernah menyimak kisah bagaimana Ibrahim itu, ya, berdebat, berdiskusi untuk menetapkan ketuhanan yang hak. Ya, ketika dia berkata, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, ya, Tuhanku yang bisa menghidupkan, mematikan. Qala ana uhyi wa umiit, dia berkata, aku pun bisa menghidupkan, mematikan. Iya. Wah, alhamdulillah Mas Lik gak hidup di masa itu. Wah. Ya, kalau nggak bahaya tuh. Jadi dia panggil dua prajuritnya, dia katakan, nih, yang satu kemudian dia tembas pakai pedang, meninggal, yang satu dia biarkan hidup. Dia katakan, nih, menghidupkan, mematikan.